warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kalau pakai mic yang seperti ini kadang bingung mau pegang apa, Pak. Hidup itu kalau tanpa pegangan memang membingungkan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada sore hari ini di dalam majelis ilmu di rumah Allah yang mulia, Masjid Ar-Ridha, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Menjadi kebahagiaan bagi kami dan rasa syukur. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh majelis ilmu, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk kita, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sadatul Fadil Hadratul Mukarramin yang kami takdimi, segenap pimpinan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, mobil khusus Bapak Kakanwil yang berhalangan beserta seluruh kepala bagian maupun juga staf ahli, khusus yang kami hormati Bapak Muhammad Arifin Siregar yang kentara sekali dari Medan, tapi mungkin pernah tinggal di Zogza. Jadi kalau dulu ada guyonan, kalau orang Medan selama tinggal di Zogza, istrinya Saza dipanggil Zeng, Ceng maksudnya. Jadi bukan jeng tapi zeng. Dan saya senang sekali berada di kantor Badan Pertanahan Nasional, karena kantor ini adalah salah satu bukti kesalahan iblis. Ketika iblis sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau sujud ketika diperintahkan Allah sujud kepada Adam alaihi salam, maka iblis berkata, "Ana khairum minhu." Aku, kata iblis, lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Maka kata iblis, aku lebih baik daripada Adam karena aku dari api, Adam dari tanah. Padahal siapa bilang, Pak, api lebih baik daripada tanah? Api itu membakar, merusak, menghanguskan, berbau apek, busuk, panas, menyengat. Dan api itu tidak bisa hidup tanpa menghancurkan yang lain. Karena kalau tidak ada yang dibakar, dia tidak hidup. Betapa mengerikannya hidup yang hanya bisa bertahan dengan merusak yang lain. Itu api. Kalau tanah itu Masya Allah, tawadu, rendah hati, dia lembut, subur, menjadi tempat tumbuh bagi yang lain, menumbuhkan pepohonan yang nanti akan berbunga dan berbuah indah, lembut, sabar, tekun. Itu tanah. Dan ini kenapa saya bilang BPN ini bukti kesalahan iblis. Karena harga korek api dari dulu segitu-gitu aja, harga tanah naik terus. Jadi ketika dia mengatakan
Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. BPN membuktikan iblis salah. Karena harga korek api segitu-segitu saja, harga tanah naik terus. Kenapa Ustaz dari awal kok menyinggung iblis? Karena terkait menjaga cinta, menghadirkan sakinah itu, kita mau tidak mau bicara tentang iblis, sang pemimpin para syaitan, yang hadis tentang hal ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa iblis yang memimpin para syaitan membangun singgasananya di atas lautan. Lalu setiap saat dia menerima kehadiran setan-setan yang melaporkan tugas-tugas dan keberhasilannya untuk menggelincirkan manusia ke dalam dosa-dosa, supaya kelak di akhirat bisa menjadi teman-temannya, berada di dalam laknat, berada dalam siksa, berada dalam api neraka. Hadis ini, Bapak Ibu, adalah salah satu hadis yang membuat saya yakin pernikahan, menjaga rumah tangga, menjaga keluarga itu termasuk salah satu ibadah yang paling afdal bagi kita umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu kenapa panitia memilih tema ini. Apa ada hubungannya dengan film Ipar Adalah Maut begitu, yang sedang trending, gitu ya. Yang namanya Mas Aris baru ketar-ketir gitu ya. Takut di jalan itu langsung diserbu ibu-ibu gitu. Karena dulu waktu ada film Layangan Putus juga, yang namanya mirip dengan nama tokoh-tokohnya itu sempat menjadi sasaran kegemasan ibu-ibu gitu ya. Tapi ini hadis ini, Ibu-ibu, ini hadis yang luar biasa. Hadis di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang iblis yang dulu bersumpah di hadapan Allah dan meminta ditangguhkan. Maka dulu ada seorang sahabat mulia namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya, ayat manakah dalam Al-Quran yang paling membuatmu optimis? Yang lain itu menjawab, ayat yang membuat kami optimis itu antara lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yang lain itu menjawab, ayat yang paling membuat kami optimis di dalam Al-Quran adalah ayat yang berbunyi, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini para sahabat lain jawabnya, ayat yang paling bikin kami optimis ayat ini. Kalau Ibnu Abbas enggak, ditanya ayat mana yang paling membuat kamu optimis? Ayat yang menjelaskan di mana iblis berkata kepada Allah ketika dia dilaknat Allah karena membangkang perintah. Iblis itu berkata, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal mundzirin. Ketika iblis kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, laknat yang engkau jatuhkan kepadaku, tolong aku diberi penangguhan sampai tibanya hari ketika manusia dibangkitkan. Lalu Allah berfirman, engkau termasuk yang diberikan penangguhan. Ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa ayat itu bikin kamu optimis? Karena, kata Ibnu Abbas, iblis saja yang sedang dilaknat oleh Allah berdoa minta sesuatu kepada Allah, ya Allah, tangguhkan aku sampai hari manusia dibangkitkan. Doanya iblis masih dikabulkan Allah. Itu kan doa, minta ditangguhkan sampai hari manusia dibangkitkan untuk dihukum. Pada saat itu iblis yang sedang dilaknat oleh Allah
baru saja membangkang perintah Allah. Yang seperti itu saja berdoa dikabulkan, apalagi kita-kita, kata Ibnu Abbas itu. Jadi itu ayat yang paling membuat optimis. Nah, kembali ke hadis yang tadi saya sebut di awal, di mana Rasulullah SAW menjelaskan iblis ini setelah terusir dari surganya Allah, dia membangun singgasananya di atas lautan, dikatakan demikian oleh Nabi SAW. Kemudian setiap hari setan-setan itu menghadap, melaporkan dosa-dosa yang berhasil dia bisik-bisikkan kepada manusia sampai manusia itu tergelincir. Setan pertama lapor, ya Allah, saya berhasil memperangkap si fulan kepada pinjol, riba. Ternyata ketika dilapori demikian, iblis, pemimpin para setan, mengatakan, kayak gitu kok dibanggakan, bukan prestasi. Setan kedua lapor, saya berhasil menjatuhkan dia ke dalam judi online. Iblis mengatakan, kayak gitu kok kamu laporkan, bukan prestasi itu, nggak patut dibanggakan. Ada lagi yang lapor, saya berhasil membuat si fulan minum khamr, saya berhasil membuat si fulan ini, si fulan itu, si fulan ini, si fulan itu. Semua oleh iblis, si pemimpin setan, dikatakan kepada mereka, itu bukan prestasi, gak layak dibanggakan. Lalu datanglah setan yang terakhir melapor hari itu. Laporannya berbunyi begini, saya berhasil memisahkan si fulan dari istrinya, mereka cerai. Apa tanggapan iblis, Bapak Ibu? Kata iblis, pemimpin para setan itu, lah ini baru prestasi, top marko top, jos marko jos, nyus marko nyus. Ini baru prestasi. Saya dulu takjub membaca hadis ini, Bapak. Saya dulu agak lama untuk bisa memahami hadis ini. Karena hadis ini menarik sekali. Ketika setan melaporkan bahwa dia berhasil menggelincirkan manusia ke dalam berbagai macam dosa, iblis gak keresan. Tetapi begitu ada setan yang melaporkan, saya berhasil memisahkan si fulan dari istrinya, dari pasangannya, merusak rumah tangga mereka, mencerai-beraikan keluarga mereka, maka iblis ini mengatakan, ini baru prestasi. Apa rahasia dibalik? Kenapa dosa-dosa yang lain tadi, ketika setan berhasil menggelincirkan manusia, dianggap bukan prestasi, tapi memisahkan suami dari istrinya adalah prestasi. Masya Allah, penjelasan para ulama luar biasa. Satu, karena apa, Pak? Karena dosa-dosa yang lain tadi, kalau orangnya menyesal, lalu bertaubat, beristighfar, memohon ampun, taubatnya taubatan nasuha, maka semua upaya setan untuk menggelincirkannya, untuk godain orang supaya tertarik pinjol, itu ternyata perlu 3 bulan. Untuk menggoda orang, untuk bisa kemudian akhirnya ikut judol, itu ternyata perlu 4 bulan. Untuk bikin dia mau minum khamr, itu godanya sampai setahun, diiming-imingi ini itu. Tetapi begitu nanti malamnya menyesal, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat, nangis, netes air matanya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi, Pak? Semua dosanya dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Orang ini bahkan lebih mulia daripada yang tidak pernah berdosa. Jadi orang bertaubat itu, Pak, lebih mulia daripada orang yang tidak pernah berdosa.
Banyak dalilnya, karena Rasulullah SAW misalnya bersabda pada suatu hari, demi Allah, jika kalian tidak pernah berdosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan mengganti kalian dengan satu kaum yang kaum itu berdosa, lalu dia bertaubat, lalu Allah mengampuni dan memuliakannya. Dalam hadis tentang seorang nabi Bani Israel, ada nabi itu maksum, tidak pernah berdosa. Lalu ada orang yang kemudian ahli maksiat bareng sama dia di padang pasir, jalan berdua. Itu keduanya dinaungi awan, dipayungi oleh awan supaya tidak panas di padang pasir. Pikirnya sang nabi, ini karomahku sebagai nabi, dipayungi oleh Allah supaya tidak kepanasan. Begitu sampai pertigaan, nabinya ke kanan, orang itu belok kiri, ternyata awannya ikut orang yang bukan nabi tadi. Nabinya kaget, loh kok saya panas, perampak begitu. Balik dikejar, kamu amalannya apa? Nggak ada, nabi saya ini pendosa. Lah ya kamu sepanjang jalan tadi ngapain? Saya cuma istighfar. Nah itu, orang yang berdosa lalu bertaubat itu lebih mulia daripada orang yang tidak pernah berdosa. Jadi semua dosa tadi, kalau istighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah, maka dia membuat semua upaya setan, perjuangan setan yang luar biasa untuk menggelincirkannya sampai jatuh ke dalam dosa, semua ikhtiar perjuangannya setan menjadi sia-sia, mubazir. Jadi orang-orang yang bertobat, yang rajin istighfar, yang suka mohon ampun sama Allah adalah orang-orang yang suka ngerjain setan. Karena semua upaya setan menjadi sia-sia. Meskipun kami dulu di pondok kadang-kadang niat usil ngerjain setan, Pak. Caranya gimana, Pak? Masak nasi putih menul-menul. Yang namanya nasi putih menul-menul beras baru, itu nasi tok saja sudah enak, Pak. Terus kita bikin sambal terong gosong, cabenya sekilo, diulek pakai bawang, pakai garam, begitu ya. Terong dibakar, terus kemudian dijadikan satu. Wah, ini makan nasi, lauknya sambal terong. Ini kan jelas pedes. Nah, kita sudah menyiapkan penawar pedes. Penawar pedes menurut resep anak pondok itu tidak repot, Pak. Intip, tahu intip? Kerak nasi, lalu dituangi air panas, ditunggu sampai hangat. Itu nanti obat pedes. Jadi kerak nasi, dituang air panas, ditunggu sampai hangat. Itu nanti obat pedes. Bagaimana cara ngerjain setan? Ada hadis. Kalau kamu makan, kamu membaca basmalah, setan nggak bisa ikut makan. Kalau kamu tidak membaca basmalah, maka setan ikut makan. Wah, kita makan bareng-bareng. Ayo, ini makan tidak boleh ada yang baca basmalah. Nggak boleh. Makan bareng-bareng, nggak boleh baca basmalah. Supaya apa? Setan bermakan. Begitu selesai makan, mau minum air, kumkuman intip tadi, rendaman kerak nasi tadi, semua wajib baca basmalah. Supaya setannya nggak bisa ikut minum. Jadi kok pedesem kapok kapan? Itu memahami hadis secara letterlek itu bahayanya seperti itu. Jadi karena kalau baca basmalah itu setannya tidak ikut, nah kita sengaja ketika pedes-pedesan dia biar ikut, tapi ketika penawar pedes dia jangan sampai ikut. Ini intermezzo saja. Nah, kembali ke hadis tadi. Ternyata dosa-dosa tadi kalau kemudian kita bertaubat, beristighfar, mohon ampun, lunas, bersih, setannya ambiar, sia-sia segala yang menjadi perjuangannya. Tapi kalau ikatan rumah tangga itu pecah, Pak.
itu meskipun istighfar berulang kali, Pak, belum tentu pulih kembali. Mau bertobat sakit, nangis suaminya kayak Mas Aris itu. Sampai nangis kayak Mas Aris itu. Itu tidak bisa pulih, Pak. Karena rasa saling percaya dalam hubungan suami istri itu kayak gelas kaca. Sekali pecah, mau diperbaiki kayak apapun, berhasil dilem, katakanlah begitu, itu retak-retaknya masih kelihatan. Gak semudah itu. Jadi kalau dosa-dosa yang lain, istighfar, taubatan nasuha, rampung, setannya gigit jari. Tapi kalau memisahkan suami dengan istrinya, itu mau istighfar kayak apa, tobat kayak apa, oh tidak semudah itu, Ferguson, untuk bisa kembali menjadi rumah tangga yang utuh kembali. Padahal sekali rumah tangga itu retak, pecah, maka pintu-pintu dosa yang terbuka berikutnya menjadi sangat lebar. Pintu dosa bagi jandanya, pintu dosa bagi dudanya, pintu dosa bagi anak-anaknya, pintu dosa bagi tetangganya janda, tetangganya duda, semua terbuka. Saya beberapa bulan yang lalu mengisi acara di Surabaya juga bersama waktu itu Kapolresta Surabaya, dan kemudian beliau menyampaikan data 90% anak-anak bermasalah dalam data kepolisian, baik itu yang terlibat geng motor, kalau di Jogja yang namanya klite gitu ya, kemudian dia narkoba, miras, pergaulan bebas, 90% kata data polisi yang kena kasus seperti ini adalah anak dengan latar belakang keluarga bermasalah. Bisa jadi broken home, orang tuanya bercerai, berpisah, atau tinggal tidak dengan orang tua karena orang tuanya bekerja di tempat yang jauh, bahkan di luar negeri, dan lain sebagainya. Faktor-faktor itu menjadi pintu-pintu yang membuka kerusakan. Jadi soal menjaga keluarga, menjaga rumah tangga ini, makanya tadi Pak, itu menjadi ibadah yang sangat afdol bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena ini memang satu yang harus diperjuangkan. Maka tadi ayatnya yang dibacakan, salah satu ayat paling terkenal se-Indonesia Raya, karena tercetak di undangan-undangan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan untuk kalian dari jenis-jenis kalian, min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwaja, pasangan-pasangan, suami bagi istrinya, istri bagi suaminya, kata Allah diciptakan dari satu asal. Kalau dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan sesungguhnya Hawa, Sayyidah Hawa, istri Adam alaihissalam, itu diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Bapak-bapak tidak perlu memeriksa tulang rusuknya hilang berapa. Tidak ada yang hilang. Tapi dari situ para ulama memberikan pemaknaan bukan dari tulang ubun-ubun perempuan dicipta, sebab berbahaya kalau perempuan hanya disanjung dan dipuja, tetapi bukan juga dari tulang kaki dia dibuat, karena hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum istri. Perempuan
diciptakan dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Rifqan bil qawarir," wahai para lelaki, karena kalian oleh Allah diamanahi menjadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu qawwam, qawwam itu pengayom, pelindung, pemimpin, pembimbing. Apalagi penuntun. Itu qawwam. Wahai lelaki, karena kalian adalah qawwam bagi istri kalian, rifqan bil qawarir, maka lembutlah. Karena mereka adalah gelas-gelas kaca. Kalau tulang rusuk yang bengkok itu kalian paksa untuk diluruskan, dia bisa patah. Tapi kalau kalian biarkan, dia bisa tetap bengkok. Lalu bagaimana caranya meluruskan tanpa mematahkan? Itu yang tidak mudah. Maka ada sebuah buku tebal sekali, judulnya Bagaimana Memahami Perempuan. Begitu dibuka, dari halaman pertama sampai halaman terakhir kosong. Karena ternyata penulisnya juga bingung bagaimana caranya memahami perempuan. Oleh karena itu, Pak, fenomena dalam cuaca yang bernama badai, itu pasti badai itu nama perempuan. Badai Katrina. Badai apa lagi, Pak? Badai Linda, badai. Semua badai itu pasti namanya perempuan. Tahu kenapa, Pak? Kok badai namanya perempuan? Karena susah ditebak. Tidak mudah menjaga aman berupa perempuan. Tapi Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh, sebaik-baik suri teladan. Di mana kita mendapati ada satu riwayat, Bapak Ibu dan Rahmatullah. Jadi pada suatu hari ada tamu hadir, hendak menemui Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menerima tamu-tamu ini di beranda rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ngobrol di beranda rumahnya Aisyah. Di seberang rumah ibunda kita Aisyah ada rumah ibunda kita Ummu Salamah. Ibunda kita Ummu Salamah seorang perempuan bangsawan Quraisy yang sangat cerdas dan berpengalaman. Ngelihat tamu dari tadi kok belum disuguh. Udah ngobrol lama sama Rasulullah kok belum ada suguhan bareng air atau makanan. Maka inisiatif ibunda kita Ummu Salamah, dia siapkan makanan, dia tata di dalam sebuah piring besar, kemudian piring besar itu diberikan kepada seorang pelayan perempuannya. Bude, bawa ke tamu-tamu itu, Bude, kasihan belum disuguh dari tadi, Bude. Oh, enjir, Bu, gitu kan. Dibawalah oleh pelayannya Ummu Salamah makanan ini kepada Rasulullah dan para tamu yang sedang ngobrol. Disuguhkan, ya Rasulullah, ini kiriman dari Ummu Salamah untuk engkau dan para tamu. Rasulullah saking senangnya, kok alhamdulillah ada di antara garwa beliau yang tanggap ini dari tadi belum disuguh gitu. Senang, maka beliau mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan berlipat-lipat untuk Ummu Salamah dan untuk pelayannya. Lalu beliau bersabda, tafadholu, kulu, monggo silakan dimakan. Para tamu mengulungkan tangan untuk mengambil hidangan yang ada di piring. Pada saat itulah ibunda kita Aisyah, si pemilik rumah di mana para tamu berbincang dengan Rasulullah, keluar dari kamarnya. Apa yang terjadi, Ibu-ibu? Merasa dilanggar wilayah kedaulatannya. Nah, ini rumahku, ada tamu di rumahku, itu ya wewenangku. Siapa yang berani-berani nyuguh makanan tanpa seizinku? Ya kalau aman, kalau ada apa-apa gimana?
kedaulatannya dilanggar. Sudah begitu cemburu pula. Aku belum pernah didoakan bagus kayak tadi. Keluar ibunda kita Aisyah mendekati para tamu yang sedang mengulurkan tangan untuk ngambil hidangan. Karena cemburunya, maka kemudian piring itu ditampol. Pulang, wuk 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 wuk, berputar di udara, jatuh ke lantai, perang, pecah, berantakan piringnya, hidangan berhamburan. Bapak-bapak pernah istrinya banting piring di depan tamu seperti ini? Seperti yang dilakukan oleh istri Rasulullah kepada tamu beliau? Belum pernah kan Pak? Kalau begitu, rumah tangga Anda masih sangat aman-aman saja. Saya selalu mengatakan begitu. Ini loh, istri Nabi banting piring depan tamu. Dan insya Allah rumah tangga mereka aman-aman saja, baik-baik saja. Karena apa? Karena responnya keren. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kira-kira Pak, bayangin istri sendiri banting piring depan tamu. Apa reaksi kita? Berdiri, berkaca pinggang, malam-malam demi menyelamatkan harga diri sendiri. Istri nggak tahu diri, apa maksudnya ini? Nggak nyugok, ada sebuah hal dibanting. Apakah kemudian seperti itu sikap Rasulullah? Enggak. Karena kalau sudah menikah Pak, aku dan kamu sudah menjadi kita. Kehormatan suami, kehormatan istri, kehormatan istri, kehormatan suami. Satu pihak kita ini. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau enggak berkaca pinggang marah-marah, enggak. Kalau yang dilakukan berkaca pinggang marah-marah, itu namanya mematahkan tulang rusuk tadi. Kalau Rasulullah diam, nunggu. Oh, Aisyah masuk lagi ke kamar. Nah, kalau kita kan banting pintu. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ini qawam. Qawam itu salah satu kata kuncinya solutif. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Turun dari kursi, menguti pecahan piring, ditata ulang di atas meja. Makanan yang berhamburan diambili, yang kotor dibersihkan pakai ujung baju, tata lagi di atas piring. Lalu beliau bersabda, kulu wal afu gharat ummukum. Silahkan dimakan, mohon maaf nggih, ibu kalian sedang cemburu saja kok. Tidak ada kebohongan, tidak ada yang ditutupi, jujur tapi solutif. Laki-laki. Aku dan kamu sudah menjadi kita. Makanya dalam Quran itu suami istri itu digambarkan di ayat puasa, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian bagi mereka, mereka adalah pakaian bagi kamu. Apa fungsi pakaian, Pak? Satu, menjaga dari bahaya, dari serangga, dari ranting berduri, dari panas, dari hujan. Menjaga dari semua bahaya. Nah, kalau suami istri disebut pakaian, berarti salah satu fungsi dasarnya suami istri harus saling menjaga dari bahaya. Oh, suami istri kalau sudah saling membahayakan, bahaya sekali. Yang kedua, fungsi pakaian apa lagi, Pak? Menutup yang tidak pantas dilihat orang, menutupi aib. Maka suami istri sama tugasnya saling menutupi aib. Kalau suami lambene trocok, cerita jeleknya istrinya ke orang lain, apalagi ke teman kantor yang perempuan, setan seneng. Oh, jadi istrimu nggak bisa bikin kopi enak ya? Aku bisa. Akan ambiar itu. Awalnya sederhana, Pak. Bahayanya itu pintunya sudah dibuka sama siapa kalau sudah seperti itu. Apalagi istri cerita di medsos tentang kejelekan suaminya.
Enggak Ustaz, saya enggak cerita di medsos, saya cuma curhat sama Ustaz. Iya, kata setan, Ustaznya lebih bisa dengerin curhatmu daripada suami, kata setan. Dikiranya curhat sama Ustaz aman, bahaya tuh. Jadi, Masya Allah, jaga aib itu fungsi utama. Yang ketiga, fungsi pakaian memperbagus, memperindah. Maka suami istri harus saling memperindah. Saya dulu sebelum nikah, pakai baju warna merah, sarungnya biru, nggak peduli. Boleh tunai Spiderman menurut saya. Begitu menikah, ya kepikir kata istri saya, Bah, gak matching bah atas bawah bah. Oh iya tau gitu kan, akhirnya saling memperindah itu gitu. Dulu ya biasa main gitu. Tapi Masya Allah gitu. Ini Rasulullah menunjukkan apa yang terjadi Pak. Berikutnya di kejadian itu yang terjadi, ibunda kita Aisyah apa yang dirasakan? Orang kalau habis berlaku kasar sama yang disayang Pak, baik itu istri, suami, anak, itu cuma hitung mundur Pak, 5, 4, 3, 2, 1. Apa yang terjadi? Nyesel. Cuma orang nyesel ada dua macam. Ada yang nyesel minta maaf, ada yang nyesel gengsi. Nah, ibunda kita Aisyah itu nyesel dan kemudian segera buka pintu lagi, mendekat dengan langkah malu-malu, megang tangan Rasulullah dicium, maaf. Rasulullah nengok, senyum. Apa yang kemudian dikatakan Aisyah? Terus gimana? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah jawab begini, udah gak apa-apa sayang, pokoknya I love you, kamu istriku yang paling muah, gitu. Itu namanya membiarkan tetap bengkok. Rasulullah enggak ngasih koreksi. Apa kata Nabi SAW kepada Aisyah? Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Aisyah ditantang begitu untuk menebus kesalahan karena tadi banting piring makanannya berhamburan, maka dia harus ganti piringnya, ganti makanan. Oke, siapa takut? Jadi Masya Allah, ini satu teladan paling simpel dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kemudian menjaga di saat-saat yang tidak mudah. Kan ini genting ya, banting piring depan tamu itu nggak kebayang itu. Jadi Masya Allah, ini Rasulullah memberi contoh kepada kita. Terakhir, karena sudah menjelang maghrib, kata Allah, litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha ini ada maknanya 4. Kita baru mau masuk materi sebenarnya. Disebut sakinah itu 4 Bu. Kualifikasi sakinah itu. 1, litas ta'ifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Jadi yang namanya sakinah itu pertama-tama bukan tidak pernah ribut, bukan tidak pernah suaranya tinggi, bukan tidak pernah bertengkar, bukan. Disebut sakinah itu kalau kehadiran suami membuat istrinya tidak jatuh ke dalam perbuatan keji, kalau hadirnya istri membuat suami dijaga Allah dari melakukan dosa. Itu namanya sakinah. Jadi kalau di konsep negara antah berantah itu ada suami istri, kita nikah, pokoknya itu akad sosial. Akad sosial maksudnya gimana? Di mana-mana mesra, kompak, nggak pernah ribut, senyum-senyuman, gandengan tangan kemanapun. Tapi di antara mereka kemudian, tapi kalau having fun bebas kok, kamu mau siapapun boleh, aku dong juga mau sama siapapun boleh. Ini meskipun tentrem, nggak pernah bertengkar, dalam konsep Islam tidak disebut sakinah. Karena sakinah paling asasi adalah yang membuat suami dengan yang halal tidak perlu kepada yang haram. Yang membuat istri dengan keberadaan suami terjaga dari perkara-perkara yang dimurkai Allah. Ini sakinah pertama. Dah masuk. Ya, saya ringkas. Yang kedua, walita tafumaha, membangun atifah, ikatan lahir dan batin.
Makanya Rasulullah mengatakan, wahai para suami, kalau kamu ketemu perempuan yang dijadikan setan penggoda bagimu dan kamu tertarik, apa yang harus dilakukan, Bu? Para suami ini kira-kira tertarik enggak? Digoda di kantor, digoda di pasar, digoda di tempat kerja, digoda ketemu klien. Konsep Islam, suami setia bukan yang tidak pernah tergoda, tapi yang begitu tergoda dia pulang menemui istrinya. Kata Nabi SAW, pulanglah, temui istrimu, karena pada istrimu terdapat segala yang ada pada wanita itu hanya saja lebih suci, berpahala di sisi Allah SWT. Jadi laki-laki setia dalam konsep Islam itu bukan belas setelah tergoda. Jujur mawon Pak, tergoda, wong di HP saja tergoda. Wong yang namanya cantik itu kan tiap hari keluar edisi baru, Bu. Nah, kalau yang dicari itu cantiknya, tiap hari akan ada edisi baru. Cuman kemudian dia tahu ini adalah untuk selesai dengan yang halal. Membangun lahir batinnya, I love you-nya sehari semalam minimal 17 kali. Dan yang ketiga, wanita milu ilaiha, cenderung. Jadi kalau belum menikah, ono kuliner enak, parani, beli. Sesudah menikah, lihat makanan, yang pertama terpikir, yang di rumah makan apa ya? Ibu-ibu ini biasanya lebih menonjol dalam soal itu. Karena itu, snack pengajian, snack arisan selalu dibawa pulang ya. Litamilulai itu tuh mikir. Dulu sebelum punya istri, pengen HP-nya loh, gari itu. Sekarang, wah pengen HP-nya. Mikir dulu, istri yang belum apa ya, anak yang belum apa ya. Itu namanya litamilu ilaiha. Yang keempat, litatma'innu biha, tentrem ketika bersama, saling menjaga karena Allah. Ketika sedang tidak bersama, saling titip kepada Allah. Demikian materi kita dengan versi diringkas 10 kali lipat ringkasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.